Halo kawan-kawan, apa kabarnya? Kembali lagi di channel Agrismi. Oke, pagi ini kita sudah melihat hasil dari Liga Champions antara Manchester City versus Chelsea, dan juaranya adalah Chelsea dengan skor tipis 1-0. Nah, di balik juara ini ternyata ada sosok paling mentereng di lapangan selama satu musim Liga Champions Chelsea 2020-2021 kali ini, yaitu N'Golo Kante. Bahkan ada beberapa orang yang menjuluki Kante ini seperti jika bumi ditutupi oleh air, maka sisanya adalah Kante. Ini bukti nyata kehebatan Kante di lapangan. Dia akan mencoba nge-push berada di mana-mana untuk bisa menjaga pertahanan Chelsea dari serangan lawan. Oke, kita tidak akan membahas mengenai performa Kante di lapangan, tapi kita akan membahas mengenai profil Kante, kenapa dia bisa juara, dan bahkan sifat uniknya adalah dia masih tetap rendah hati. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita simak profil dari N'Golo Kante, sang juara dunia dan sekarang sang juara Eropa. Luar biasa. Oke, kita simak sosok dari N'Golo Kante. Jadi pemain ini adalah pemain sepak bola Prancis yang berhasil memenangi sepak bola Prancis menjadi juara dunia pada edisi tahun sebelumnya. Nah, Kante memiliki reputasi sebagai gelandang pertahanan yang tidak segan bertarung untuk merebut bola dari kaki lawan. Hanya saja, reputasi tersebut justru tidak terlihat dalam sosok N'Golo Kante ketika berada di luar lapangan sepak bola. Bahkan, citra ramah dan murah senyum identik dengan pria keturunan Mali yang besar di kawasan pinggiran kota Paris, Prancis itu. N'Golo Kante juga menjadi sedikit contoh bagi pemain beragama Islam yang mampu meniti karir dengan sukses di ajang kompetisi teratas sepak bola Liga Inggris, Premier League, bahkan sekarang di kompetisi Liga Champions. Muncul sebuah kisah unik yang menggambarkan kepribadian teladan seorang N'Golo Kante sebagai seorang muslim di luar lapangan. Nah, kisah pertama berawal dari keterlambatan N'Golo Kante saat hendak menumpang kereta cepat dari stasiun King Cross, London untuk pulang ke Prancis. Lantas, N'Golo Kante menyempatkan waktu untuk menunaikan ibadah di sebuah masjid di area sekitar stasiun. Alih-alih langsung pulang ke rumah, N'Golo Kante menerima ajakan makan malam dan berbincang dengan Badlur Jalir, seorang penggemar Arsenal yang juga tengah berada di masjid yang sama. Nah, ternyata mereka menghabiskan waktu di rumah supporter Arsenal tersebut dengan sedikit makan dan bermain game konsol. Ini pun mendapatkan respon dari salah satu petinggi Chelsea yang langsung mengomentari, begitulah dirinya. Kejadian itu menunjukkan karakter khas seorang N'Golo Kante yang memang ramah kepada siapapun dan murah senyum, sehingga tak segan untuk bisa membantu ataupun saling menyapa dengan orang di luar sana. Oke, fakta unik kedua adalah bahwa Kante memang benar-benar seorang muslim yang taat. Bahkan ini pun dialami ataupun disaksikan sendiri oleh Blaise Matuidi, salah satu kompatriotnya di Prancis. Nah, Blaise Matuidi berkata bahwa pada satu kesempatan Kante benar-benar menolak ajakan untuk memasukkan jumlah penghasilan yang didapatkan. Ini membuktikan bahwa Kante sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan curang, baik di atas lapangan maupun di kehidupan sehari-hari. Pemalsuan penghasilan tersebut sejatinya sudah menjadi hal yang cukup umum di kalangan pesepak bola. Hal tersebut dilakukan agar mereka bisa membayar pajak dengan jumlah yang lebih rendah. Kendati demikian, memang Kante adalah Kante. Kante menolak ide tersebut, meskipun ada satu momen di mana Kante terpaksa harus berbuat curang, tapi hanya bermain curang ketika bermain game saja. Lanjut, fakta unik lainnya, ternyata Kante berbeda dengan sosok-sosok pesepak bola di dunia lainnya. Biasanya dia itu akan mengoleksi harta kekayaan, salah satunya adalah mobil mewah, baik Lamborghini ataupun mobil-mobil mewah lainnya. Namun ternyata N'Golo Kante hanya memiliki mobil mini chopper yang dia beli ketika dia berada di Leicester. Nah, bahkan ada kisah menarik antara Kante dengan mini choppernya tersebut. Pada satu waktu di 2018, Kante ternyata sempat mengalami kecelakaan lalu lintas. Dari foto yang beredar di media sosial, ternyata sisi kiri depan mobil yang mengalami kerusakan.
termasuk spion kirinya yang patah dan menggantung nyaris terlepas. Setelah mengalami kecelakaan, Kante ternyata memilih melanjutkan perjalanan ke pusat latihan Chelsea. Maka jadilah mobil ringsek itu terparkir di antara kendaraan mewah dan mahal milik pemain Chelsea lainnya. Nah, ternyata sebenarnya Kante memiliki gaji yang sangat tinggi kawan-kawan semua. Bahkan gajinya mencapai lebih dari 110.000 pound sterling atau 2,1 miliar sepekan. Nah, dengan hasil ini tentunya dia bisa membeli mobil mewah bahkan dalam setiap pekannya. Namun ternyata dia masih setia dengan mobil mini choppernya yang dia beli seharga sekitar 20.000 pound sterling saja. Oke, lanjut. Fakta unik lainnya, Kante memang benar-benar seorang muslim yang taat kawan-kawan semua. Bahkan ketika memasuki bulan suci Ramadan, bulan puasa, Kante sama sekali tidak terlihat ingin membolongi puasanya. Bahkan ketika menghadapi jadwal yang ketat sekalipun, Kante akan terus berusaha di atas lapangan untuk bisa tampil energik meskipun dia tidak boleh membuka puasanya atau membatalkan puasanya di tengah lapangan. Bahkan ini pun dikomen oleh salah satu jurnalis Prancis ya. Jangan lupa bahwa N'Golo Kante masih puasa Ramadan dan masih menampilkan performa yang luar biasa malam ini. Pemain yang luar biasa. Oke, ini adalah fakta terakhir dari N'Golo Kante ya, bahwa benar Kante merupakan sosok yang sangat pemalu di luar lapangan. Bahkan ia pun pernah tidak mau berfoto dengan trofi Piala Dunia. Mantan pemain Manchester City tersebut sampai harus dipaksa oleh rekan setingnya Stefan Nossi untuk kemudian berfoto. Nah, pada saat Liga Champions malam tadi, Kante pun terlihat sangat malu-malu ketika beberapa pemain Chelsea melewati trofi si kuping lebar Liga Champions. Otomatis mereka akan menyentuh dan menciumnya satu persatu. Ini N'Golo Kante malah justru hanya menyentuh dan senyum saja. Itulah bukti bahwa Kante adalah seseorang yang sangat pemalu. 2 kali edisi bergengsi Piala Dunia dan Liga Champions, dia sama sekali tidak menaruh rasa yang luar biasa kebahagiaannya untuk mendapatkan trofi tersebut. Tapi terlepas dari itu, kita bisa melihat kinerja di atas lapangan yang memang benar-benar heroik untuk seorang N'Golo Kante. Nah, begitu kawan-kawan semua, sobat pemain, itulah sosok N'Golo Kante, sosok paling misterius di luar lapangan tapi beringas di dalam lapangan, sosok paling ramah dan rendah hati di luar lapangan. Sosok N'Golo Kante, sosok teladan kita semua. Selamat N'Golo Kante, Anda layak mendapatkan Ballon d'Or.